sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه يعظم. يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihi almu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil anam wa ala alihi wa ashabihi masabihid dhulam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj dan segenap sesepuh Majelis Taklim Al-Huda, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan pengajian rutin kita membahas kitab Misbahul Dhulam. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masih berbicara mengenai kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun sudah Rabiul Akhir sekarang, karena memang bahasan kitabnya masih tentang kelahiran Rasulullah. Pada pembahasan yang lalu sudah kita ketahui bahwa yang pertama kali menyusui Rasulullah adalah ibunya sendiri, yaitu Sayyidatina Aminah, Siti Aminah, selama 3 hari. Baru setelah itu Suwaibah al-Aslamiyah. Baru setelah itu yang kita kenal Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Memang dengan demikian ada juga nanti saudara susu Rasulullah dan juga ada ibu susu Rasulullah, dan itu jadi hukum dalam Islam saudara. Di antaranya yang termasuk mahram itu ada mahram birrodo'ah, ada mahram bil musaharah, ada mahram bin nasab. Mahram itu artinya haram dinikahi secara nasab, anak ke bawah, cucu, cicit, atau bapak orang tua ke atas, nenek, kakek, nah itu ke atasnya tuh buyut, semuanya itu namanya mahram bin nasab. Saudara kandung juga mahram bin nasab. Ada yang mahram bil musaharah. Bil musaharah itu mertua atau mantu kita, ini juga termasuk mahram bil musaharah, haram dinikahi, dan kalau kita sentuhan nggak batal, namanya juga mahram. Nah, ada mahram bil rodoah. Mahram bil rodoah itu yang jadi mahram haram dinikahi karena pernah menjadi susuannya ibu susunya atau saudara susunya yang sama-sama nyusu bareng.
bersama ibu atau satu ibu, dia juga ibunya, maka termasuk saudara susuan. Saudara susuan itu kalau nyusunya di bawah 2 tahun, kalau nyusunya di atas 2 tahun bukan saudara susuan lagi udah. Jadi ada bocah 5 tahun nyusu, walaupun dia lebih dari 5 kali nyusu udah bukan saudara susu, udah 5 tahun. Apalagi kalau babanya yang nyusu. Itu bukan saudara susuan lagi udah. Bukan. Jadi batasnya 2 tahun. Dalam jangka itu 2 tahun, dia 5 kali nyusu baru jadi saudara susuan. Anaknya anak susuan, ibunya jadi ibu susu. Jadi mahram. Nah, diantara ibu susuan Nabi Muhammad SAW itu adalah Thaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab yang kemudian dibebaskan karena mengabarkan Rasulullah atau mengabarkan bahwa Aminah sudah melahirkan, ponakannya sudah lahir, dibebasin langsung. Kemudian Halimah As-Sa'diyah atau Halimatus Sa'diyah yang kita kenal dari Bani Sa'ad. Nah, kemudian di sini dijelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad dijamin oleh Allah ketika menjadi yatim, siapa yang menanggungnya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Dzukira annahu lamma wulida sallallahu alaihi wasallam qila man yakfulu hadhihi durratal yatimata allati la yujadu limithlaha qimatan. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasannya ketika Nabi Muhammad dilahirkan dikatakan siapa yang bakal menanggung hadhihi durratul yatimah, mutiara yang sudah yatim ini, allati la yujadu limithliha qimatan, yang tidak ditemukan semisalnya, tidak ditemukan qimatun, nilai. Siapa yang hendak menanggung anak yatim, mutiara yang indah ini, yang nilainya tidak ada yang menyamakan anak yatim ini, siapa yang bakal menanggung? Siapa yang mau menanggung? Faqalat at-tuyur, maka berkata burung-burung, nahnu nakfuluhu, kami yang akan menanggungnya, kami nanti yang akan mengurus. Wa naktanimu bi khidmatahul azimata, dan biarlah kami mendapatkan satu kemenangan, mendapatkan satu kemuliaan dengan melayani anak yatim ini. Wa qalat al-wuhusyu, dan berkata binatang-binatang lain, nahnu aula bidzalika nanalu syarafahu wa ta'zimahu. Binatang lain selain burung ini menjawab, biar kami yang menanggung anak yatim ini dan kami nanti yang akan memperoleh kemuliaan dan juga keagungan karena mengurusi anak yatim ini. Jadi pada berebut, saudara, pada berebut, burung-burung, binatang-binatang yang lain pada berebut untuk menanggung Rasulullah SAW. Dan memang bisa atas izin Allah seorang anak yatim kemudian ditanggung semuanya, penghidupannya itu ditanggung oleh para binatang, itu bisa. Dulu tuh ada kisah namanya Hai bin Yaqdhan. Hai bin Yaqdhan ini anak kecil yang kemudian sendirian di hutan dan bisa hidup sampai gede. Jadinya Hai bin Yaqdhan. Hai bin Yaqdhan. Nah, kemudian ditiru oleh orang-orang barat jadi Tarzan. Jadi Tarzan. Sebenarnya itu cerita filosof Arab. Cerita filosof Arab namanya, seorang filosof namanya lupa saya. Karangan itu Hai bin Yaqdhan. Nah, Nabi Muhammad ketika diketahui kemudian menjadi yatim, maka para binatang, burung-burung ini berebut ingin mengurus, ingin menanggung. Biar kami saja yang menanggung, kata burung. Biar kami saja yang melayaninya, kata binatang-binatang yang lain. Fanada lisanul qudrati, maka berkatalah lisanul qudrah, ayya jami'al makhluqat, wahai seluruh makhluk, innallaha kataba fi sabiqi hikmatihil qadimati, sesungguhnya Allah sudah menuliskan dalam dahulunya kebijaksanaan Allah yang terdahulu, dalam kebijaksanaan Allah yang sejak azali. Allah menentukan anna nabiyahul karima, sesungguhnya nabinya yang mulia, yakunu radian li Halimata binti Abi Dhu'aib, bahwasannya Nabi Muhammad yang mulia ini akan disusui oleh Halimah bin Abi Dhu'aib. Sampai di situ bahwa memang sudah ditentukan oleh Allah, bukan siapa-siapa yang menanggung,
bukan burung, bukan binatang yang lain, dan juga bukan orang-orang lain. Yang akan menyusuinya adalah Halimah binti Abi Dhu'aib atau Halimah As-Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah. Udah Allah tentukan. Wa dzukira anna Abdul Muttalib sami'a waqta dukhuli Halimata hatifan. Dan disebutkan bahwasannya Abdul Muttalib kakek Nabi mendengar ketika masuknya Halimah, ketika datangnya Halimatus Sa'diyah, mendengar hatifan, satu bersitan hati, satu ilham, semacam ilham hatif itu. Yaqulu syi'ran, menyatakan satu syair min bahril kamil, dari bahal kamil. Mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun, 3 kali bahal kamil itu. Inna ibna aminatal amina muhammadah khairul anami wa khairatul akhyari ma in lahu ghairul halimati murdi'u ni'mal aminatu hi alal abrari ma'munatun min kulli aibin fahishi wa naqiyatil athwabi wal azari la tuslimanhu ila siwaha la tuslimannahu ila, enaknya gimana itu, la tuslimanhu ila siwaha, la tuslimanhu, nunnya taukid khafifah, la tuslimanhu ila siwaha innahu amrun wa hukmun jaminal jabbari. Inna ibna Aminata al-Aminah Muhammadah, sesungguhnya anaknya Aminah yang dipercaya al-Amin, maksudnya Muhammad dan Nabi Muhammad itu khairul anami wa khairatul akhyar, adalah manusia yang terbaik dan juga pilihan dari segala pilihan. Ma'in lahu ghairul halimati, tidak akan ada baginya selain Halimah murdiun, yang menyusui. Ni'mal aminatu hi alal abradi, dan sebagus-bagusnya orang yang dipercayai untuk menyusui adalah Halimatus Sa'diyah di atas segenap orang-orang yang baik. Memang sudah ditentukan. Ini hatif atau semacam ilham yang didengar oleh Abdul Muttalib kakek Nabi ketika tahu datang Halimatus Sa'diyah untuk menyusui Nabi, bahwa benar ini sudah ditentukan sejak ketentuan Allah di zaman azali bahwa yang akan menyusui Nabi adalah Halimatus Sa'diyah. Ma'munatun min kulli aibin fahishi, Halimatus Sa'diyah itu diselamatkan dari segala macam aib dan yang rusak. Wa naqiyatil athwabi wal azari, dan pakaian yang bersih dan juga kainnya bersih. La tuslimanhu ila siwaha, janganlah engkau serahkan wahai Abdul Muttalib, janganlah engkau serahkan Muhammad kepada selain Halimah. Innahu amrun wa hukmun ja minal jabbari, jaa asalnya jaa, ini adalah urusan dan juga ketetapan yang datang dari Allah yang maha jabbar, yang maha menang, yang maha perkasa. Didengar oleh kakeknya Nabi yaitu Abdul Muttalib rangkaian syair atau puisi ini, bahwa memang sudah ditentukan oleh Allah yang bakal menyusui Nabi Muhammad adalah Halimatus Sa'diyah, bukan orang lain. Jangan diserahkan kepada yang lain wahai Abdul Muttalib, karena sesungguhnya ini Aminah Halimah adalah sebaik-baiknya, Halimah adalah sebaik-baiknya orang yang dipercayakan untuk menyusui Nabi. Setelah Nabi Muhammad hadir, saudara, di kalangan, di keluarganya Halimatus Sa'diyah, ini keberkahan datang. Ternak-ternaknya Halimatus Sa'diyah itu jadi gemuk-gemuk semuanya, anak-anaknya juga jadi sehat-sehat semuanya, berkah semuanya, pertaniannya berkah, ternaknya juga berkah. Ini karena kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kira-kira waktu itu usianya ya baru sebulan lah, 3 hari, kemudian sama atau 7 hari oleh ibunya, kemudian sedikit sebentar oleh Suhaibah Aslamiyah, kemudian baru pada Halimah. Ya kira-kira kurang lebih sebulan, baru usia sebulan dibawa ke kampung sana Bani Sa'ad, sebuah pedesaan. Sudah kebiasaan, memang sudah tradisi orang-orang Quraisy yang mulia saat itu. Orang-orang Quraisy bangsawan itu biasanya anak itu memang disusui oleh orang kampung, supaya namanya orang kampung masih murni, pergaulannya juga masih lugu, tidak kenal ya, tidak ada yang curang, tidak ada yang ya punya akhlak yang buruk, nggak ada orang-orang. Maka dibawa ke sana.
dibawa ke kampung biasanya. Termasuk Nabi Muhammad ini juga kemudian dibawa ke kampung Bani Sa'ad dan disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Pembicaraan ini bagian dari keimanan kepada Rasulullah. Cabang-cabangnya diantaranya adalah Rasulullah itu rahmatan lil alamin, Rasulullah yatim, dan Rasulullah kemudian dirawat dan disusui oleh beberapa orang. Dan ini harus kita kenal. Kita mengenalnya, nanti kita tularin kepada anak-anak kita, pada keluarga biar tahu juga. Far'un, ini sebuah cabang pembicaraan. Qala al-Bajuriyyu fal haqqu alladzi nalqallaha alaihi an-nabawayhu. Berkata Imam Bajuri, fal haqqu, maka yang benar, alladzi nalqallaha alaihi, yang mendapati kami akan Allah alaihi atasnya, anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya ibu dan bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam, najiyani, dua-duanya selamat, ala annahu qila, bahwasannya dikatakan innahu ta'ala ahyahuma, sesungguhnya Allah taala menghidupkan kedua orang tua Nabi, hatta amanah, sehingga dua-duanya beriman bihi, kepada Nabi. Summa amatahuma, kemudian Allah mematikan kedua orang tuanya, li haditsin warada fi dzalika, karena hadis yang sampai dalam cerita ini. Wa huwa marwiya an Urwah an Aisyah, ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Urwah dari Siti Aisyah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu, Nabi meminta Tuhannya, meminta kepada Allah, ayyuhya lahu abawahu, agar Allah menghidupkan untuk Nabi, menghidupkan kedua orang tuanya. Fa ahyahuma, maka Allah menghidupkan dua orang tuanya. Fa amana bihi, maka kemudian iman kedua orang tuanya bihi, kepada Nabi Muhammad. Tsumma amatahuma, kemudian Allah mematikan dua orang tua Nabi. Hadirin jamaah rahimakumullah, memang ada dalam hadis Muslim, ada dalam hadis Sahih, ini kalau udah di Bukhari, udah di Muslim itu pasti sahih. Ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat. Jadi waktu itu ada yang tanya, gimana keadaan bapak kami? Bapak kamu Anu bin Anu bin Anu, sekarang di mana? Di neraka. Dan Nabi jawab gitu. Ada itu hadis seperti itu. Nah kemudian setelah orang ini berpaling, artinya udah pergi, Nabi bilang, inna abaka wa abi finnar, bapak kamu sama bapak saya dua-duanya di neraka sama-sama. Jadi Nabi pernah menyatakan seperti itu, menyatakan bahwa bapak Rasulullah itu di neraka. Ada hadisnya memang. Namun menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, makanya kita kalau baca hadis harus baca syarahnya juga. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mensyarahkan kitab Sahih Muslim ini, hadis ini mansukh. Mansukh itu dihapus dengan hadis Siti Aisyah ini. Jadi hadis ini betul Nabi mengatakan ini, bahwa Nabi pernah memohonkan ampunan, pernah ditanya oleh seorang Arab tadi, kemudian beberapa waktu Nabi juga pernah minta kepada Allah agar orang tuanya diampuni, oleh Allah ditolak. Nah setelah itu baru ada hadis berikutnya, hadis Siti Aisyah ini yang kita baca. Oleh Syekh Nawawi Banten di sini dikutip hadis Siti Aisyah, bahwasannya Nabi meminta supaya kedua orang tuanya, Sayyidatina Aminah dan juga Sayyidina Abdullah, itu dihidupkan lagi dan Allah kabulkan. Kalau kita pahami jadi rangkaian ini, yang pertama kedua belum diizinkan oleh Allah, kemudian yang ketiga Nabi minta lagi. Ya orang yang minta asyraful khalqi, yang minta adalah kekasihnya, makhluk terbaik, oleh Allah, Allah izinkan permintaan ini. Kemudian dihidupkanlah kedua orang tua Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdullah dan Sayyidatina Aminah, dihidupkan, datang kepada Nabi, kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Iman. Ini penjelasan dari Imam Jalaluddin As-Suyuti terhadap hadis Muslim ini, bahwa hadis Muslim ini hukumnya mansukh dinasakh. Jadi betul Nabi pernah mengatakan seperti itu, betul. Tapi setelahnya ada lagi hadis Siti Aisyah bahwa yang menceritakan bahwa Nabi
itu meminta kepada Allah, dan kejadian Allah hidupkan lagi kedua orang tuanya, kemudian iman kepada Nabi. Dan ini diceritakan oleh Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah menceritakan kepada Urwah. Nah, hadis yang sebelum-sebelumnya ini mansuh. Mansuh itu artinya dihapus hukumnya. Nah, inilah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, keyakinan aswaja. Ahlu sunnah wal jamaah itu mayoritas yang kadang-kadang disebut sebagai as-sawadul a'zam, yaitu orang-orang dalam jumlah besar yang sangat jauh kemungkinan dari salah. Kenapa? Orang dia rame-rame. Pokoknya kalau dia rame-rame sawadul a'zam dan dia mayoritas, itu benernya sekitar 90% lah, itu sawadul a'zam. Nah, inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinannya bahwa ibunda Nabi dan ayahanda Nabi Muhammad SAW ini termasuk orang-orang yang selamat, jadi bukan di neraka. Walaupun ada hadis itu, karena hadis Muslim itu kemudian mansuh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu kemudian dihapus oleh hadis Siti Aisyah ini, dihapus. Keyakinan aswaja menyatakan seperti ini, bahwa kita wajib mengimani bahwa ayah Nabi dan ibu Nabi termasuk orang-orang yang selamat dari neraka karena ikut iman, karena dibangkitkan oleh Rasulullah. Dengan izin Allah permintaannya dikabulkan dan kemudian iman kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dua saudara. Yang kejadian pertama ini adalah Siti Aminah dan Abdullah, ayah dan ibu Nabi. Yang kedua Abu Lahab. Abu Talib maksud saya. Abu Talib ini juga sempat dibangkitkan kemudian iman, karena Abu Talib ini perjuangannya sangat keras untuk membela Nabi Muhammad. Walaupun tidak sempat syahadat, orang pengen syahadat sama Abu Jahal waktu itu udah ditodongin pedang aja, ayo syahadat. Orang tua sih ngikut anak kecil katanya. Abu Talib kan orang tua sih ngikut anak kecil, ayo dah syahadat. Kalau syahadat ya bunuh, diancam sama Abu Jahal waktu itu. Dan juga gengsi karena orang tua kalau ikut anak muda, maka tidak sempat syahadat. Tapi Abu Talib kemudian juga Allah bangkitkan, dengan izin Allah bangkitkan dan iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu pendapat atau satu pandangan yang menyatakan bahwa tentang ayah dan ibu Nabi, bahwa orang-orang yang dalam keadaan fatrah atau masa kosong tidak ada Nabi, itu selama dia menyembah berhala atau dalam keyakinan kebanyakan orang pada waktu itu, maka dia masuk neraka, kecuali ibu bapak Nabi ini memang diselamatkan. Ada pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa semua ahlul fatrah, orang-orang yang memang tidak ngalamin Nabi Muhammad menerima wahyu dan tidak ngalamin Nabi Isa. Jadi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sekitar 500 tahun, masa paling panjang dibanding masa-masa sebelumnya. Kalau masa sebelumnya itu pasti ada Nabi, sebelum Nabi satu meninggal pasti ada yang ganti. Atau kadang-kadang satu zaman ada dua Nabi, bahkan lebih. Nah, ini antara Nabi Isa diangkat, Nabi Isa nggak meninggal, tapi Nabi Isa diangkat sampai Rasulullah lahir, ini kira-kira 500 tahun kosong. Pendapat kedua mengatakan, ulama berpendapat, ini pendapat yang kedua, orang-orang yang berada di masa fatrah, yang tidak ngalamin kenabian Nabi Isa, tidak mendengar dakwahnya Nabi Isa, seperti orang-orang Arab saat itu kan nggak dengar dakwahnya Nabi Isa, karena memang tinggalnya bukan di Yerusalem atau bukan di Syam. Kemudian juga tidak mendengar kenabian Nabi Muhammad, artinya saat itu Nabi Muhammad lahir dia sudah meninggal, atau Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu dia sudah meninggal. Ini adalah orang-orang yang ada di masa kosong, maka selamat semuanya. Ini pendapat yang kedua, selamat semuanya, dan semuanya termasuk orang-orang yang diampuni.
Nah, saya megang yang ini, megang yang kedua, dan banyak juga kalangan guru-guru kita pegang pendapat yang kedua, bahwa ahlul fatrah, orang-orang yang pada masa kekosongan di mana Nabi Muhammad belum menerima wahyu dan juga Nabi Isa sudah tidak ada, ini termasuk orang-orang yang selamat. Karena lebih baik kita lebih baik kita menghukumi orang yang salah, kita menghukumi orang yang salah dengan hukuman yang benar. Artinya kita menghukumi orang yang salah, orang yang sebenarnya salah, tapi kita hukumi bahwa dia tidak salah. Lebih baik seperti itu daripada dia orang benar tapi kita hukumi dengan hukuman yang salah. Kasihan. Lebih baik kita menghukumi orang yang salah bahwa dia itu benar walaupun kenyataannya sebenarnya dia salah, dibanding kita menghukumi orang benar sebenarnya tapi kita hukumi dia sebagai orang yang salah. Karena hukum itu ya sifatnya demikian. Waqad ansyada wa qala Suhaili wallahu qadirun ala kulli syai'in lahu ayyakhussa nabiyahu bima syaa min fadlihi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lahu ayyakhussa nabiyahu, bagi Allah berhak untuk mengkhususkan nabinya bima syaa min fadlihi, sesuai dengan yang Allah kehendaki, min fadlihi, dari karunia-Nya Allah. Wa yun'imu alaihi bima syaa min karamatihi, dan Allah memberikan nikmat atas nabinya dengan sesuatu yang Allah kehendaki, min karamatihi, dari kemurahannya Allah. Nah, Imam Suhaili menyatakan, ini juga pendapat yang dipegang oleh mayoritas guru-guru kita, kiai-kiai kita, Allah Maha Kuasa, Allah Maha mampu untuk melakukan apapun, dan Allah berhak mengkhususkan Nabi Muhammad dengan permintaan itu. Dua orang tuanya diminta Allah supaya Allah menghidupkannya, diminta oleh Nabi Muhammad supaya Allah menghidupkannya, dan diizinkan oleh Allah. Ini sangat mungkin dan Allah sangat kuasa untuk memberikan itu karena kemurahannya Allah. Waqad ansyada ba'duhum min bahril wafir faqala haballahu an-nabiyya mazida fadlin wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.